وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على هذا النبي المصطفى ورسوله المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد فيا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bapak Ibu sekalian, jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, pada hari Ahad tanggal 5 Juni 2022 Masehi atau berkaitan atau bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Dan alhamdulillah bulan Juni ini kelebihannya adalah tanggal Hijriahnya dengan Masehinya sama. Sehingga kita kalau ditanya ini Hijriahnya udah tanggal berapa, gampang aja karena Masehinya sama. Karena kebanyakan kita kalau ditanya nasional tahu, ya. Tapi kalau ditanya Hijriah berapa ya? Tahunnya Ramadan saja. Ya, ini tanggal berapa? Kenapa? Sing giling-giling bojo. Ya. Tapi kalau udah Syawal ini satu masih ingat, sama Syawalan, pas Syawalan tanggal 8 udah lupa lagi. Jadi kita harus sering-sering nengok tanggal Hijriah di tanggal berapa. Ya. Alhamdulillah Allah senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, taufik yang Allah sempurnakan. Pada pagi hari ini kita bisa menghadiri kajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Ummah Kota Pekalongan, dan mudah-mudahan baik yang datang secara offline atau yang online mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang kita kaji dan kita hadiri pada kesempatan kali ini. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, sahabat beliau yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau mencantumkan hadis-hadis sahih, ya, dan di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sampailah kita pada hadis yang ke-6, masih berkaitan dengan niat dan amalan-amalan batin, amalan-amalan hati kita. Terakhir kita bahas bahwasanya ada satu kisah di mana di antara sahabat-sahabat Rasulullah ini tidak ada yang ikut perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dinamakan sebagai Jaishul Usra, pasukan yang merana. Kenapa dinamakan pasukan merana? Karena peralatan perang yang sangat terbatas, bahan makanan yang tidak memadai, sampai di antara mereka naik onta ini gantian, dan ontanya di tengah perjalanan pun sebagian harus disembelih dan dimakan, sampai ada yang makan di daunan. Pas ketemu sumber air milik peninggalan kaum Samud, udah sabar meminum, kata Nabi apa? Jangan kau minum air dari kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai segitunya. Udah sumber air di peninggalan kaum Samud, mau menikmati mau ambil air, kata Allah jangan kau minum.
Meskipun toh akhirnya pasukan Romawi yang katanya jumlah pasukannya ratusan ribu, 200.000 pasukan, ternyata menghadapi hanya sekitar 30.000 pasukan kaum muslimin. Ya, ternyata mereka tidak kunjung tiba. Ternyata mereka sudah gentar terlebih dahulu menghadapi kaum muslimin, meskipun tidak sempat ada pertemuan di antara kedua pasukan ini. Dan akhirnya kemenangan ini di pihak kaum muslimin. Jadi menang dalam perang ini tidak harus adu, ya, kemudian beradu, kemudian siapa yang lari, tetapi mereka yang tidak mau berjumpa di medan pertempuran pun berarti mereka dianggap kalah, dan mereka yang datang dianggap sebagai pemenang. Nah, mereka para sahabat yang tidak bisa ikut ini, jemaah sekalian, mereka masih tetap mendapatkan pahala. Jadi bulatkan tekad niat kita ini untuk melakukan satu amalan ibadah meskipun kita ini tidak mampu secara fisik kita. Ya. Salah satunya yaitu ibadah-ibadah yang mungkin dirasa berat. Ya. Kalau saya seandainya saya kaya, saya akan sedekah yang lebih banyak daripada itu. Saya akan umroh, saya akan haji. Ya. Jangan bilang saya kaya tapi saya nggak mau haji. Kenapa? Saya takut naik pesawat. Padahal nggak ada ceritanya orang naik pesawat umroh haji ini bermasalah. Karena itu tanggung-tanggungannya Allah. Namun Allah ini ada 3: orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang umroh, dan orang yang haji. Pasti Allah akan lindungi yang perjalanannya insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang ke-6 ini, ya. Nabi Yazid Ma'an ibnu Yazid ibnu al-Akhnas radhiyallahu anhu wa abuhu wa jadduhu sahabiyyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataitu biha fa qala wallahi ma iyyaka arad fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas, orang Arab. Ini nama aslinya adalah Ma'an. Abu Yazid ini kunyah. Maksudnya apa? Dari bapaknya Yazid yang bernama Ma'an, anaknya Yazid. Jadi sahabat Ma'an bin Yazid ini, sahabat Ma'an ini punya anak laki-laki diberi nama Yazid, punya bapak juga sama Yazid. Karena menjadi kebiasaan orang Arab, kalau punya anak banyak laki-laki itu harus namanya sama dengan kakeknya. Masalahnya orang Jawa, kakeknya namanya Bejo, namanya Samadu, namanya keren. Ya. Kalau mereka aduh simpai jenenge orang keren ya. Jadi kalau orang Arab jadi kebiasaan itu, ya. Nama anak laki-laki itu harus disamakan dengan kakek dari ayahnya. Jadi bapaknya bapak harus ada yang nama. Kayak sahabat Khalid bin Walid punya kakak namanya Walid, Al-Walid ibnul Walid. Ya, bahkan nama ayahnya. Jadi apa? Untuk melanggengkan ya barangkali tradisi keluarga, nama keluarga harus ada yang terjaga. Tapi kenyataannya orang Jawa ini enggak pede. Kenapa? Nama simpangnya nama jadul. Ya, akhirnya tidak dipakai untuk nama cucunya. Ya. Jadi sahabat Ma'an ini bin Yazid punya kunyah. Kunyah ini berarti julukan, ya, Abu. Tidak diawali dengan kata Abu, bapaknya nama anak laki-laki. Contoh Pak Ali, anaknya laki-laki namanya Gaza, berarti Abu Gaza. Ya. Mang Dodi siapa nama anaknya? Zidan, berarti Abu Zidan Dodi Kusnadi.
kakeknya juga ikut masuk Islam. Dia berkata, Ma'an ini berkata, ayahku Yazid, ini yang berkata adalah Ma'an, ayahku Yazid biasa mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan dan dipercayakan kepada seseorang di masjid untuk membaginya. Ibaratnya diserahkan kepada pamorotnya masjid, atau ditakbir masjid. Pak, ini saya mau titip uang beberapa dinar, dan dinar ini emas murni ya, 4,25 gram. Betul ya? Ya, kurang lebih ya, sekitar kurang lebih 4 juta. Itu beberapa, bukan 1 dinar, beberapa. Taruhlah 5, berarti 20 juta. Ada bapak kita bersedekah untuk masjid 20 juta dan itu rutin. Kita mungkin sebagai anak kan, Pak, baik, artinya biar saya yang membagikan. Kenapa orang seperti itu kok sering dikasihkan ke orang masjid? Pak Amir, kalau pengurus masjid teman, ini Pak Amir saya serahkan. Meskipun kita percaya Pak Amir ini amanah, tapi ini namanya anak, kan? Kenapa nggak dikasihkan ke saya saja? Barangkali saya juga butuh, ya, seperti itu. Dan dipercayakan kepada orang masjid untuk membagi. Kemudian aku pergi ke masjid itu, di mana ayahku biasa untuk memberikan sedekah beberapa dinar di sana. Dan aku meminta dinar itu dan menunjukkan kepada ayah, diambil itu dinarnya, dan artinya beberapa dinar itu diambil dan ditunjukkan kepada ayah. Ya, ada beberapa dinar diambil itu 1 dinar seperti itu. Lalu diberitahu kepada ayah, ya, ini aku ambil 1 dinar dari uang yang tadi kau berikan itu masjid. Ya. Kemudian ayah berkata, demi Allah, ma iyyaka aradtu, demi Allah, bukan kamu yang saya mau ini. Saya sedekah itu untuk orang lain. Karena kamu itu anak. Ya. Ibaratnya kalau orang sekarang, apa warisan apa ini hadiah saya masih kurang. Apa yang kamu ambil, apa minta uang masjid? Gitu kan. Nah, seperti itu. Dinar itu tidak harus sediakan untuk kamu, enggak niatkan untuk kamu. Lalu sahabat Ma'an ini melaporkan kejadian ini kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, maka beliau bersabda, laka anawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Bagimu, bilang kepada Rasulullah bersabda kepada ayahnya yang bernama Yazid, wahai Yazid, bagimu yang sudah kau niatkan, sedekahmu tidak akan berkurang. Artinya apa? Pahalanya tetap akan mengalir meskipun ada sebagian yang diambil oleh anak Ma'an. Dan bagimu wahai Ma'an, kau tetap mendapatkan hakmu yang kau ambil itu, karena itu sedekah dari ayah. Jadi itu boleh. Tapi ini jangan dijadikan sebagai wahai bapak ulama atau ambil ke masjid, kan? Ya. Jadi kondisionalnya seperti itu, artinya kita boleh meminta, Pak, kemarin ayah saya atau saudara saya, gitu kan, Pak D saya nyumbang di masjid, saya tolong dong daftarin. Itu kalau kita nggak malu seperti itu ya, kalau saya ini sedekah karena saya lagi butuh di Pak Amir, aku kami saya kayak ya, kebetulan gua anakku baru bayar SPP, Pak, tolong dibantu ya Pak, ngomongnya mata sama Pak Amir, seperti itu, barangkali seperti itu. Ya, jangan dia dapat jamaah, jamaah kan malu. Jadi kata Rasulullah, tetap Yazid, wahai Pak Yazid, bagi pahala tetap tidak akan berkurang meskipun anak ambil, dan bagimu wahai Ma'an, bagimu itu akan kau ambil, karena itu sedekah dari ayahmu, itu sifatnya umum, tidak khusus kecuali kalau wakaf. Ini wakaf untuk masjid atau apa? Ini sedekah. Awas hati-hati kalau wakaf jangan diminta, ya. Tapi kalau sedekah yang sifatnya masih umum, makanya di lembaga zakat itu pasti disediakan form. Bapak mau apa? Wakaf, mau sedekah, ya, mau infak, mau banjirah, ya, mau pembebasan tanah, segala macam wakaf itu silakan pilih. Jadi kalau sudah wakaf jangan diutak-utik. Kalau zakat juga itu peruntukannya juga harus mustahil itu. Kalau infak sedekah, nah ini sifatnya umum. Mau udah Pak, ini mau diserahkan kepada lembaga zakat, terserah mau diapakan. Kalau infak sedekah itu sifatnya adalah umum. Umpamanya mau dialihkan, ini mau dialihkan, ternyata untuk wakaf ini masih
Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapapun yang melihat wajahmu akan gembira, akan bahagia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keutamaan sahabat Nabi adalah melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu adalah bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan mati meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi. Artinya dalam keadaan iman dan Islam. Kalau ada orang yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, ya dia bukan sahabat. Ya, Abu Jahal bukan sahabat, Utbah bin Rabi'ah bukan sahabat, Walid bin Mughirah bukan sahabat, meskipun tetangganya Nabi. Karena apa? Bukan orang yang beriman. Kemudian menurut ulama usul, sahabat adalah ini kriteria menjadi sahabat ini lebih ketat. Kalau yang tadi cuma melihat bertemu sebentar saja dan cukup. Tapi kalau menurut ulama usul, karena apa? Usul ini kalau kita berbicara usul fikih ini ketat. Ya, di sini adalah pangkal-pangkalnya fikih. Ini orang sebelum belajar fikih harus tahu dengan pangkalnya fikih, usul fikih, maka ketat kriterianya. Untuk menjadi seorang alim ketat, ya. Untuk menjadi seorang ustaz, syekh yang paling ketat, ya. Nah, apa kata para usuliyin? Sahabat Nabi adalah orang yang bersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang lama, beriman kepada beliau dan wafat dalam iman. Jadi perbedaannya dengan yang pendapat di atas, mayoritas ulama mengatakan meskipun melihat sebentar saja, bertemu sebentar saja. Tapi kalau menurut ulama usul harus bertemunya lama, artinya bersamai dengan Nabi ini lama. Ya, lama di sini berarti tidak hanya dalam cuma melihat sebentar, harus pernah lihat lagi juga. Ya, berapa bulan atau mungkin berapa tahun ini kriteria yang cukup ketat yang diberikan oleh ulama usuliyin. Siapakah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pelajaran dari hadis yang ke-6 ini, ya, sedekah sunnah boleh diberikan kepada keturunan atau orang tua. Jadi kita mau sedekah sunnah, ya, sedekah infak, sedekah itu boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Ya, boleh sedekah ini. Orang tua kita kasih dengan sedekah, ya, boleh, bebas, karena ini sunnah. Tapi sedekah wajib, artinya ini adalah zakat, ya. Zakat apapun jenis zakat ini tidak boleh diberikan kepada keturunan atau orang tua, atau dalam tanda kutip orang yang wajib kita nafkahi. Kita sebagai laki-laki termasuk masih wajib mau menafkahi orang tua kita, ya, dan kita wajib untuk menafkahi istri dan anak kita. Makanya apa? Tidak boleh zakat diberikan kepada siapa? Orang tua atau kepada anak kita. Ada pada murid Ibnu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi muridnya Imam Abu Hanifah ini ada yang bernama Muhammad bin Hasan, ya, dan juga Abu Yusuf. Ada dua murid yang terkenal dari Imam Abu Hanifah, dan dua orang ini punya peran andil yang sangat besar sekali dalam menyebarkan pemikiran mazhab Hanafi, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Suatu ketika Abu Yusuf ini dalam kondisi ekonomi yang sangat berat sekali, sampai beliau ini tidak bisa berzakat kecuali dengan harta itu. Ya, bayangkan seorang ulama besar, seorang murid setia dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf ini dalam kondisi ekonomi, ya inilah roda ini kadang orang ada dalam fase kebutuhan banyak apa-apa, atau mungkin tidak punya uang, hanya pas-pasan saja, dan itu adalah hanya untuk diberikan zakat. Padahal yang namanya zakat fitrah apapun, termasuk zakat fitrah, kalau orang tidak punya bahan yang lebih makanan untuk dia zakatkan, hanya dia makan saja, tidak wajib keluar zakat. Ini kebetulan pas kejadian ini menimpa Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala.
Namun